Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helza Fitri dengan NIM 2312917, berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan dengan Bapak Dosen Pengampu, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha, artinya perencanaan usaha, adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Berfungsi sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen usaha berupa ringkasan eksekutif. 1. Berisikan maksud usaha. Yang kedua, berisikan usulan finansial. Kemudian yang ketiga, berisikan permintaan dana. Yang keempat, cara menggunakan dana dan cara pengembalian pinjaman. Lalu, sebagai alat untuk memajukan kebutuhan. Digunakan sebagai alat untuk memajukan kebutuhan usaha permodalan yang bersumber dari luar, atau biasanya dibuat dalam bentuk proposal yang berupa 1. Manajemen usaha, yang kedua pemasaran, yang ketiga produksi atau pemasaran, yang keempat keuangan perusahaan. Baik, kita akan lanjut ke bagian pengelolaan keuangan. Terdapat 3 aspek, berupa aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, dan aspek pengawasan dan pengembalian dana. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai aspek sumber dana. Jadi, aspek sumber dana itu terdapat 2 sumber. Yang pertama, dana dari perusahaan atau yang biasanya disebut sebagai sumber dana intern atau sumber dana yang berasal dari dalam. Biasanya sangat terbatas, maka dalam penggunaannya harus diperhatikan tentang biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu peluang yang hilang akibat penggunaan lain, atau penerimaan yang seharusnya diterima tetapi hilang akibat penggunaan sumber-sumber tersebut dalam operasi perusahaan. Misalnya, bunga dana milik sendiri atau bunga dana milik sewa gedung milik sendiri yang seharusnya diterima hilang akibat dana atau gedung tersebut digunakan dalam perusahaan. Bunga atau sewa yang seharusnya diterima oleh pemiliknya. Tersebut seharusnya dihitung sebagai biaya perusahaan. Kemudian kedua, yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Dana dari pemilik atau penyertaan. Dalam perusahaan harus ada pemisah yang tegas antara dana milik pribadi atau pembelanjaan sendiri, misalnya saham, dengan milik perusahaan. Dana yang berasal dari utang atau pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang atau disebut pembelanjaan asing. Sumber dana ekstern diantaranya berupa kredit jangka pendek atau kredit rekening koran, kredit penjual atau pembeli, dan ASKEP. Dan kredit jangka panjang berupa hipotek, obligasi, kredit bank, dan kredit dari negara lain. Ketiga, dana bantuan. Dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya. Yang kelima, dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang memiliki potensi. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, berupa biaya awal,
proyeksi atau rancangan berupa rancangan keuangan yang mencakup neraca harian, balance sheet, laporan laba rugi atau income statements, laporan arus kas atau cash flow statements, kemudian analisis peluang pokok atau break-even point. Biaya awal atau startup cost adalah biaya yang diperlukan ketika perusahaan akan berdiri. Biaya awal perusahaan yang baru berdiri pada umumnya meliputi biaya awal yang tidak terduga atau unik, kemudian biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor. Kemudian biaya sewa bangunan, biaya asuransi, biaya tambahan atau biaya secara umum. Sebagai ilustrasi bagi perusahaan baru, perkiraan keseluruhan biaya awal perusahaan atau estimasi biaya perusahaan yang diperlukan, dan yang terakhir, pengawasan dan pengembalian dana. Baik, kita lanjut ke teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan? Maka, melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti berupa kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau place, mempromosikan atau promotion. Yang pertama, perencanaan pemasaran berupa pembahasan tentang strategi perusahaan, tidak lepas dari kata perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru yaitu: langkah pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama-tama harus dilakukan penelitian pasar atau biasa kita sebut sebagai riset pemasaran. Riset pasar harus diarahkan pada kebutuhan konsumen. Kemudian langkah kedua, memilih pasar sasaran khusus atau special target market. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual atau individual market, yang kedua pasar khusus, yang ketiga segmentasi pasar atau market segmentation, dan langkah ketiga menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang bersaing. 1. Berorientasi pada pelanggan atau customer orientation. Yang kedua, kualitas atau quality. Yang ketiga, kenyamanan atau convenience. Yang keempat, inovasi atau innovation. Yang kelima, kecepatan. Yang keenam, pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian langkah keempat, pemilihan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ialah paduan dari kinerja perusahaan dengan hasil penguji dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Baik, yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix meliputi 5P, yaitu probe atau search, kemudian produk, place, price, dan promotion. Baik, kita lanjut ke kiat pemasaran usaha. Yang pertama, perluasan skala ekonomi atau economic of scale. Menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha atau economic of scope. Diverifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Misal, menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa baru yang berbeda dari sekarang yang diproduksi atau diversifikasi.
Kemudian manajemen strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Strategi kewirausahaan berupa strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Strategi bagi bukan pemimpin pasar adalah perusahaan milik posisi kuat atau bukan market leader di pasar dan memiliki strategi tertentu. Strategi lain yang dilakukan pada tahap pertumbuhan, bagaimana cara memelihara semangat atau spirit wirausaha untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh keuntungan di pasar dengan cara mendidik wirausaha tentang pelayanan. Tentang pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian, dengan cara mendidik wirausaha untuk perbaikan produk dan pemasarannya, seperti menciptakan iklim kerja yang positif yang mendorong ide-ide baru. Sekian penjelasan saya terkait strategi kewirausahaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.